Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yakni kali ini kita akan memasuki pelajaran kedua yang membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Oh ya, buku yang kita pakai adalah buku yang sudah dipegang anak-anak, yakni buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 yang edisi revisi 2017. Langsung saja, yang pertama yakni iman. Sebelum kita membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus paham dulu apa itu iman. Ya, iman artinya percaya atau yakin. Nah, mungkin anak-anak sudah hafal ya, apa saja rukun iman itu. Pak Guru sekedar mengingatkan, rukun iman itu ada 6. Yakni yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Oke, kita tidak akan membahas semua ini, tetapi kita hanya membahas 2 di antaranya, yakni kita akan membahas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada Rasul Allah. Oke, yang pertama kita membahas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beriman, percaya. Kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita harus mengenal Allah. Ada berbagai cara bagaimana kita bisa mengenal Allah. Nah, yang pertama yakni mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta itu sangat luas. Nah, di alam semesta ini ada 2, yakni ada benda mati dan benda hidup. Nah, di dalam IPA ada yang namanya benda mati. Benda mati itu apa? Benda mati itu adalah benda yang tidak bisa bergerak, berkembang, bernafas, bertumbuh, dan lain-lain. Kalau benda hidup bisa berkembang, bernafas, bertumbuh, dan lain-lain. Nah, dari kesemua benda-benda ini, kita sadar bahwa semua itu adalah Allah yang menciptakan. Makanya di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, setelah surat Al-Fatihah ayat pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, di ayat kedua disebutkan, yakni Alhamdulillahirabbil alamin, yakni segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita memuji Allah bahwa Allah itu Tuhan seluruh alam. Yang kedua, yakni mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat ini disebutkan di surat Al-An'am ayat 102. Nah, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau orang yang menyembah selain Allah itu disebut musyrik. Kalau kegiatannya atau menyembahnya disebut syirik. Musyrik itu orangnya, syirik itu kegiatannya. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya yakni mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna yakni nama-nama yang baik bagi Allah. Di dalam Al-Quran
disebutkan ada 99 nama. Nah, kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita hanya mengambil 3 di antaranya. Yang pertama yakni Al-Bashir, Allah Maha melihat. Allah itu mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Nah itu. Jadi kita tidak akan bisa luput dari pandangan Allah. Kita mau sembunyi dimanapun Allah selalu melihat. Yang selanjutnya yakni Al-Adl atau Allah Maha Adil. Allah menempatkan manusia itu sama. Di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yakni Al-Azim atau Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu Maha Agung, maka kita akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Selanjutnya, yang kedua yakni beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman, percaya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 25 nabi dan rasul. Jumlahnya nabi dan rasul itu ada 25. Oke. Selanjutnya, nabi. Perbedaan nabi dan rasul ya. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, itu nabi. Kalau rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau nabi itu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tapi kalau rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan, salah satu perbedaan nabi dan rasul. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa nabi dan rasul itu jumlahnya 25. Oke, ini adalah nama-nama nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Qur'an. Dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ke-25 nabi itu ada beberapa nabi yang mendapat julukan Ulul Azmi. Siapa saja yang mendapat julukan Ulul Azmi? Yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita menghafal? Biasanya kita ambil huruf depannya, yakni ni mim. Nah, biar mudah diingat, ni mim. Siapa itu ni mim? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, sekarang apa toh itu ulul azmi? Ulul azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam melaksanakan perjuangan menegakkan agama Allah sehingga mereka mencapai hasil yang maksimal. Seperti itu. Lalu dari nabi dan rasul tersebut mempunyai sifat wajib yang harus dimiliki oleh nabi dan rasul. Nah, ini keduanya sama memiliki sifat, yakni satu, sidik atau jujur. Selanjutnya amanah, dapat dipercaya. Lalu fatonah, itu cerdas. Nah, satu sifat yang tidak dimiliki oleh nabi tapi wajib dimiliki oleh rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan. Oke? Seperti itu penjelasannya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Kalau ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silahkan langsung ke nomornya Pak Adam yang minggu lalu sudah saya tuliskan. Nah, untuk tugas, kali ini tugasnya akan Bapak tulis di deskripsi di bawah. Nanti di video, di bawahnya ada deskripsi. Di situ nanti Bapak akan menuliskan tugasnya apa. Ya, ini nanti akan ada link. Link itu nanti diklik saja, itu nanti sudah masuk ke Google Form. Anak-anak tinggal pilih ABC saja, nanti silahkan diklik dan dikerjakan sesuai apa yang diperintahkan di soal tersebut. Ya, cukup sekian dari Bapak. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.